PPT-nya udah jelas, Mas? Udah nampil? Sudah, bisa dilanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Fikri Nur Hakim. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakalan interview dari praktek kerja lapangan ataupun PKL saya pas di Udah Coding dan Codev. Oke, ini ada overview dari page-nya. Yang pertama itu ada biodata. Di sini saya bakal jelasin tentang data diri saya sedikit. Terus juga yang kedua ada profil perusahaan. Yang ketiga ada struktur organisasi perusahaan. Nah, di struktur organisasi perusahaan ini ada dari Codev dan juga ada dari Udah Coding. Terus yang keempat ada dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan ini saya cantumin dari Udah Coding dan juga dari Codevnya. Terus yang kelima ada daftar projectnya. Daftar projectnya juga sama dari Udah Coding dan juga Udah Codev. Terus juga yang keenam ada penutup. Oke, kita lanjut ke biodata. Nah, ini nama saya tadi Fikri Nur Hakim dan juga saya di sana sebagai web developer di Udah Coding. Dan juga sekolah saya berasal dari sekolah SMK Informatika Al Irsyad Al Islamiyah Kota Cirebon. Domisilinya di Cirebon atau lebih detailnya di Desa Kondang Sari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Oke, itu sedikit pengenalan dari diri saya. Selanjutnya, kita bakal masuk ke profil perusahaan. Jadi profil perusahaan kali ini yang saya bakal jelaskan terlebih dahulu adalah dari Udah Coding. Oke, PT Teknologi Asia yang lebih dikenal sebagai Udah Coding adalah perusahaan yang didirikan pada pertengahan tahun 2018. Perusahaan ini berbasis di Kota Tangerang Selatan dan mengusung konsep keluarga. Fokus utama Udah Coding meliputi pusat pelatihan IT, pengembangan perangkat lunak, dan solusi Internet of Things. Kantor pusatnya terletak di Ruko Golden Madrid 1, Jalan Letnan Sutopo Blok E30, BSD City, South Tangerang, Indonesia. Dan Udah Coding juga ada cabang di Batam. Detailnya di Ban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan perkembangannya yang terus berlanjut. Udah Coding berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan terbaik di bidang IT. Itu sedikit dari profil perusahaan Udah Coding. Kita bakalan lanjut ke profil perusahaan dari ideologasi ataupun Codevnya. Nah, di profil perusahaan ideologasi sendiri sebagai berikut. Jadi, ideologasi SDNBHD adalah perusahaan swasta yang menyediakan berbagai jenis layanan, mulai dari desain perangkat lunak hingga pendidikan utama untuk berbagai jenis orang, serta konstruksi dan perbaikan peralatan elektronik. Ideologasi didirikan atas dasar nilai-nilai kerjasama dalam perusahaan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Kemajuan masyarakat dalam pendidikan dan inovasi teknologi sangat penting dalam operasional dan komunikasi sehari-hari. Jadi si ideologasi ini mungkin sebuah perusahaan yang bergerak ya di bidang tadi dan tujuannya untuk memajukan di Sabah. Jadi ideologasi ini berada di Sabah, tepatnya di Sabah seperti itu. Dan dia perusahaan swasta. Kita bakal lanjut. Nah, kita bakal masuk ke struktur organisasi perusahaan Udah Coding. Jadi ini saya bakal zoom, ada kurang jelas. Jadi yang paling pertama itu paling atas itu ada Mas Rizky Saputra sebagai CEO di Udah Coding. Terus di bagian kiri ini ada Mas Nando, ada sebagai CPT ataupun Chief Produk Teknologi. Terus yang paling kanan ada Mas Raffi sebagai Project Manager dan Business Analyst. Terus kita bakalan ke bawah lagi ke bagian admin. Di sini ada Bang Arif sebagai admin di sana. Terus juga ada Kak Mary. Paling kanan ada Kak Melinda. Terus divisi mobile developernya ada Mas Yusmi Putra. Terus di tengahnya ada Mas Syahrizal. Terus yang kanan ada Mas Dwi. Terus paling bawah ada Mas Isan. Kita bakalan lanjut ke bagian UI UX divisinya. Oke, yang paling kiri ada Mas Irfan, terus yang paling kanan ada Mas Nanda. Nah, untuk web developer sendiri ada Mas Ahmad Zidni, terus juga ada Karisma,
dan juga ada Kak Wahyuandila, Indah Wahyuandila. Terus juga yang paling kanan bawah ada Kanadila, terus juga yang paling terakhir ada Mas Syahrizal. Terus sedikit ini adalah struktur organisasi dari perusahaan Duda Coding. Kita bakal lanjut ke Kodef ataupun ideologasi. Nah, ini saya nggak pakai struktur karena lumayan ribet buatnya. Jadi ini juga referensinya dari website ideologasi itu sendiri. Nah, yang paling awal tuh ada Mas Ahmad, dia sebagai CEO dan founder dari ideologasi itu sendiri. Terus juga yang paling kedua ada Kak Aina, dia sebagai CVO atau director di sana. Terus yang ketiga ada Mas Ramzi sebagai marketing manager. Yang keempat ada Mas Soleh sebagai PM atau project manager. Terus juga yang kelima ada Kanedra sebagai back end account administration di sana di ideologasi sana. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit dari dokumentasi kegiatan saya di sana. Sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan di Udah Coding dan di Kodef sana. Contohnya seperti di Udah Coding saya selain kegiatan ini, selain ngoding lah bisa dibilang, ada juga ngebuat artikel, coding talk, dan buat laporan magang. Nah, kalau di luar dari jam itu sebenarnya saya kegiatannya seperti biasa mengerjakan tugas sekolah, terus belajar entah bahasa pemrograman baru seperti itu. Ya bisa dibilang untuk mengisi luang aja kalau emang misalkan ada waktu luang seperti itu. Oke, kita bakalan lanjut. Nah, ini sedikit daftar dari project Udah Coding dan Kodef. Nah, sebenarnya masih ada beberapa sih, cuman kalau saya masukkan agak terlalu banyak. Cuman ini saya persingkat aja, saya bakal jelaskan dari yang paling kiri hingga paling bawah kanan. Oke, yang paling kiri ini ada Project MA Laundry. Jadi sebenarnya ini adalah project latihan di mana ketika saya ingin masuk ke Kodef kayak gitu. Nah, di sini untuk MA Laundry sendiri sebenarnya sistemnya nggak terlalu ribet karena hanya CRUD, terus ngubah status dan juga mainan filter dari tanggal dan juga ada fitur search. Si MA Laundry ini pakai framework PHP yaitu Laravel dan juga untuk styling CSS-nya pakai Bootstrap dan ini juga pakai template dari admin LTE seperti itu. Terus di sini ada fiturnya yang tadi saya jelaskan kayak ngubah status dari nonaktif ke aktif. Terus fiturnya ada lagi salah satunya terus ada filter by tanggal. Jadi dari tanggal sekian ke sekian. Nanti dia bakalan muncul datanya seperti itu. Terus kita bakal berlanjut ke project yang kedua. Nah, di project yang kedua sebenarnya ini project kedua yang ketiga tuh sebenarnya satu project. Jadi project yang kedua ini dia sebenarnya saya ngelanjutin e-commerce yang udah dibuat. Cuman namun di sini saya nggak sampai selesai karena keterbatasan dari ilmu JavaScript saya belum terlalu jauh. Jadi waktu itu sebenarnya saya nyoba-nyoba kan. Jadi kayak tapi keterbatasan ilmu saya tadi makanya saya nggak terlalu banyak berkontribusi di project ini. Cuman memang alhamdulillah saya nambah beberapa fitur di mana nambah fitur sort by high and low harga. Terus yang kedua nambahin di sini ada filter dari kategori dan juga memperbaiki bug-bug yang ada di Record e-commerce ini. Nah, kalau di back end Record e-commerce ini sendiri saya nggak terlalu nggak saya tambah fitur ataupun lain-lain. Nah, karena ini hanya di setting dari sini ke sini ataupun kayak setting dari base URL backend ke front end Record e-commerce itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita bakal lanjut ke project yang keempat, ada Red Runner. Kalau di Red Runner ini sendiri saya lumayan banyak berkontribusi seperti nambah fitur,
terus memperbaiki bug dan lain-lain. Kalau fitur sendiri saya mengerjakan beberapa, contohnya seperti kayak Laravel.log ataupun app logging. Jadi si app logging ini dia di mana mengelola error ataupun mengelola log dari file Laravel log ke GUI ataupun ke view. Nah, sebenarnya kalau misalkan emang nggak dibuat GUI juga itu nggak terlalu masalah. Cuman kalau emang mau praktisnya kita harus buat Laravel app log ini. Nah, kalau emang sebenarnya kalau manualnya sebenarnya bisa kita tinggal masuk ke Laravel terus cari file laravel.log. Namun itu menurut saya kurang efisien kalau memang dia websitenya sudah besar. Karena pengelolaan log itu memang harus bisa dibilang seefisien mungkin seperti itu. Terus selain itu juga app log-nya nggak cuma dari Laravel log, ada juga app log untuk API. Nah, untuk API sendiri memang sudah disediakan sebelumnya, jadi saya tinggal manggil terus tinggal nampilin aja. Dan juga di app log API dan juga app log dari Laravel log itu sendiri nggak cuma nampilin, dia ada fitur namanya delete historinya, terus ada free view detail lognya, terus download juga. Karena gini, saya setting si Laravel.log ini dia bakal berganti setiap hari. Dimana ketika setiap hari itu ada berapa ribu error dan juga ada digabung dengan hari yang sebelumnya, maka bakalan membuat sistem bakalan jadi berat. Oke, 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau emang udah beribu-ribu beratus-ratus itu bakalan mungkin bisa membuat si sistem dari websitenya itu bakalan lebih berat seperti itu. Jadi saya coba buat sebuah fitur yang meminimalisir agar si websitenya itu sendiri nggak terlalu berat. Jadi fitur simpelnya itu dengan mendelete history dari si Laravel.log ini. Nah, terus juga di Redrunner ini sendiri saya selain fitur tadi ada juga saya memperbaiki dari fitur broadcasting email. Nah, broadcasting email ini sebenarnya fiturnya udah ada, cuman dia secara processing itu belum berjalan. Nah, di situ saya ngebetulin di mana bisa ngebroadcast email ke banyak orang. Jadi kita ngetik beberapa kata, terus kita kirim, dan ketika dikirim tuh bakalan bisa ke banyak orang gitu. Sebenarnya tergantung bisa dipilih perorangan ataupun per banyak orang kayak gitu. Terus selain itu juga ada fitur KKM, bukan fitur ya, page dan fitur, terus juga prosesnya. Nah, di KKM ini sendiri saya sebenarnya ngebuat GUI-nya dari data-data yang udah ada. Datanya itu sebenarnya udah ada dari database-nya kayak gitu. Dan juga di KKM ini ada KKM medicine, KKM sakit, terus KKM spesial dan lain-lain. Nah, di KKM ini sebenarnya sistemnya nggak sederhana aja, pakai CRUD, dan juga ada implementasi pakai Mapbox. Jadi Mapbox ini adalah penyedia seperti mirip-mirip Google Map, kurang lebih seperti itu. Jadi saya di situ setting biar dapat geolocation dan geolocationnya kayak latitude dan longitude, terus setting supaya bisa menemukan kota yang di search ketika di Mapbox itu, kurang lebih seperti itu. Dan juga masih banyak lagi di Redrunner ini akan memperbaiki bug dan error dan lain-lainnya. Nah, kita bakal lanjut ke project yang terakhir, yaitu Charity APS ataupun Charity Amal Prihatin Sabah. Nah, dibuatnya project Charity Amal Prihatin Sabah ini sebenarnya yang saya lihat dari Kodef itu dia ingin membuat sebuah website di mana website itu mengelola dari sumbangan-sumbangan yang ada. Nah, nanti ketika sumbangan itu udah terkumpul, dia bakalan disalurkan ke pihak-pihaknya yang ada di website itu sendiri. Nah, kayak kelompok ataupun organisasi. Seperti itu. Dan di Charity APS ini sendiri awalnya saya developnya agak lumayan lama karena flow-nya masih membingungkan, dimana desain database-nya pun masih belum terbayang waktu itu, jadi agak terhambat. Nah, ini project agak lumayan lama. Cuman di sini di project ini saya ngerjain 2 kali. Yang pertama tuh sebenarnya kenapa saya ganti
Kenapa saya buat ulang lagi? Karena yang pertama itu kurang efisien. Sebenarnya database-nya itu sebenarnya bisa satu aja, cuman waktu itu saya buat beberapa. Jadi saya komplit jadi satu dan saya buat baru lagi projectnya. Nah, untuk di si Charity APS ini dia pakai Laravel dan Laravel terus styling CSS-nya pakai Tailwind, terus pakai Livewire juga untuk dinamisan websitenya, terus yang keempat pakai Alpine.js seperti itu. Dan juga ini udah include AWS-nya seperti itu, dan juga di sini saya mainan AWS dan juga mainan geolocation kembali kayak gitu. Nah, di sini juga sudah implementasi yang namanya payment gateway pakai provider build list. Di mana ketika si user bisa top up tuh dia pakai provider itu, ataupun ketika sumbangan ataupun donasi dia pakai si payment gateway itu, kurang lebih kayak gitu. Untuk Charity APS ini saya lumayan berkontribusi banyak karena development awal dan sampai akhirnya itu dipegang sama saya, dari front end hingga back end-nya saya sendiri seperti itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fikri, ini untuk proyeknya apakah udah semuanya di handover ke Raffi dan Mas Sol? Kalau semuanya udah sih Mas. Kemarin terakhir tuh yang Charity APS tuh udah di handover juga ke Mas Raffi. Dari GitHub-nya juga udah saya pindah tangan lah ke GitHub-nya Mas Ahmad kalau nggak salah tuh. Oke. Ya, udah. Oke. Terus apa namanya, ini coba ya. Ini semua tugas-tugas yang modul. Ntar aku coba cek. Tugas. Oke. Kamu berapa minggu? 20 minggu. 20 minggu Mas. Ini kayaknya beberapa artikel itu dia butuh login ya. Iya Mas. Kayaknya nggak beberapa sih Mas. Semuanya kayaknya. Oh, oke. Iya. Soalnya keterangan linknya kayak yang kemarin tuh yang pas ke pengalaman magang saya kayak gitu sih. Harus emang kayak disubmit dari Masnya kayaknya sih. Oh, oke. Ini ada beberapa yang dulu pernah aku minta ulang, ini udah dibikin ulang ya? Sudah Mas, udah dari yang 1 sampai 20 udah saya revisi semua ya. Oke. Ini filenya kamu letakkan di dalam mana? File yang mana Mas? Kan hari itu aku udah buatin drive ya, ada dimasukin dalam drive itu enggak? Oh, belum Mas. Itu saya pakai link sih atau dipindahin nanti. Oh ya, nanti dikumpulin, soalnya nanti aku juga bakal ngecek di drive-nya ini. Oke. Ini di sini. Oke, ntar aku share screen ya. Oke Mas. Yang di drive-nya ini nanti disamain. Ini masih banyak kosong ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 nggak ada. Habis itu week 9 sampai 20 nggak ada. Oke. Ini kalau mau gampang sih bisa juga kayak apa namanya, link-link yang ada di mana tadi ya? Yang di sini. Ini kamu masukin ke dalam drive yang ini.
nggak perlu bikin satu atau bikin satu folder, Iya. bikin modul, semua modul gitu. Oh. Jadi nggak perlu kamu bikin folder satu-satu kalau isinya cuma satu-satu kan. Iya. Jadi kamu masukin aja semuanya ke dalam situ, bikin folder modul. Oke. Terus project-project udah dikasih ke Mas ini ya? Udah Mas. Udah ya? Ya. Oke. Ya. Terus oke. Paling aku coba cek bentar yang ini. Oke, di sini tuh nanti aku bisa cek sih. Tapi kenapa yang lain dia nggak perlu approve ya? Kenapa cuman kamu yang perlu approve ya? Kurang tahu Mas. Punya Nabil juga kalau nggak salah kayak gitu Mas. Punya saya sama punya Nabil. Punya Tiwi juga kalau nggak salah. Punya Tiwi nggak ya? Coba saya cek dulu. Punya Tiwi juga sama Mas. Oh juga sama? Iya. Oke. Dia ada beberapa yang perlu di approve tadi kata Mas. Punya Nabil juga. Oh, ini punya kamu baru satu postingan. Ini Pak, kamu pakai akun yang mana ya? Pakai ntar Mas. Coba login. Atau saya share screen aja Mas, bentar. Boleh. Ini saya lihat dari sini aja. Soalnya kalau di sini kan harus di search dulu ya. Ini coba saya buka lagi. Harusnya ada. Saya ini akun saya Mas. Terus ini juga. Punya saya. Kalau di sini bisa dicek nggak sih Mas kayak post yang punya saya? Bisa sih coba dihitung 20 nggak di situ. Kalau dari sini udah 24 sih. Ini filternya di mana Mas? Yang ini tah? Yang search post. Atau klik aja author tuh. Author ya? Yang ini, yang ada namanya Fikri Nur Hakim itu. Nah, itu coba diklik. Situ udah 25 ya. Udah 24 di sini. Di sini udah banyak nih Mas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 terus sini ada 4 Mas ini. Oke. Ini nanti aku coba approve dulu. Kayaknya kalau di sini sih statusnya baru 1 ya, mungkin karena dia nggak ini ya, nggak di approve kemarin. Oke.
Oh, oke. Ini emang ada status pending ya. Pending. Atau harus resend email, link email dulu ya Mas? Soalnya di keterangan sebelum masuk si WordPress ini ada keterangan ini di Baraja Coding-nya. Oh, coba mana? Mungkin karena belum di ini apa namanya? Aktivasi gitu ya? Aktivasi kali ya. Ini Mas di sini. Please resend email. Nggak ada share screen. Oh ya, sorry. Terus. Oke. Ini Mas. Cuma kalau pas saya resend link ya nggak ada di saya. Kayak gitu sih. Oke. Oke, dari magang yang apa namanya? Dari sebelum masuk magang sampai udah 5 bulan di Udah Coding, perbedaannya apa, Mas? Perbaikan dari sisi mana dulu, Mas? Bukan perbedaan yang kamu rasakan gitu. Kalau dari sisi pengalaman lebih banyak sih. Terus juga ilmu. Kalau ilmu dari kan saya emang sebelum masuk magang kan emang udah ada basic Laravel. Karena basic Laravel itu menurut saya belum terlalu cukup lah. Pas sampai Udah Coding alhamdulillah mungkin bisa lebih advance ya, bisa lebih advance. Mana di sana kan ada teman-teman yang lain bisa ngebantu, terus juga ngasih ilmu kayak gitu. Terus apalagi banyak lah kayak gitu Mas. Kalau pengalaman justru lebih banyak juga gitu. Oke. Intinya dari ilmu dan pengalaman lebih jauh lah kayak gitu. Oke. Lebihnya. Oke, selain dari itu mungkin ada yang perlu apa namanya, mungkin masukan ataupun kritikan untuk kegiatan magang baik di masa yang akan datang? Kalau dari saya pribadi sih ini sih Mas, pembelajarannya mungkin lebih di advance gitu. Mungkin advance di sini nanti agak bakal bertolak belakang nanti sama yang bukan pemula ya apa baru awal belajar gitu. Tapi kalau kata saya sih di situ pembelajarannya di advance. Kalau enggak mungkin di kayak kasih level gitu. Misalkan level ini sekian dasar-dasar terus level 2 dan level 3 gitu. Jadi biar enggak yang udah bisa mungkin bisa lebih bisa lagi kayak gitu Mas. Kayak gitu sih. Kalau dari saya pribadi itu aja. Oke, paham. Ya. Terus kalau dari apa namanya, dari Codev maupun dari Udah Coding sih kemarin aku sempat diskusi ya sama Mas Ahmad juga sama Mas Sol juga ya. Terus terkait dengan terutama untuk progres dari kamu sendiri sih sejauh ini tidak ada masalah ya. Cukup bagus lah gitu. Kalau dari Mas Ahmad dan yang lain mungkin yang agak kendala sih mungkin yang awal-awal kemarin saat masuk ke JS itu ya. Iya Mas itu. Mungkin di sana yang mungkin kemarin dari Mas Ahmad ya kayak mungkin dari Mas Ahmad sih dari kayak Raffi nanya kayak mungkin progresnya agak lambat gitu. Iya. Nah itu juga kemarin aku sempat udah saranin sih, makanya kemarin udah pindah ya yang ke apa namanya dari apa e-commerce tuh sama ke Redrunner. Benar. Nah kalau
Ya mungkin kalau dunia web ini kan sebenarnya luas ya. Iya, Mas. Mungkin karena kemarin waktumu terbatas ya nggak apa-apa sih, dari kita pun juga mempertimbangkan gimana progresnya lebih bagus ya. Iya, Mas. Nah, cuman mungkin untuk kedepannya kalau memang mau fokus di web, dan mungkin bisa belajar lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya web itu dia kan basicnya sama, pemrogramannya, logikanya pun sebenarnya sama, cuman pindah dari satu Bahasa framework ke iya. framework lain gitu. Iya, Mas. Mungkin itu saja sih. Lain dari itu nggak ada sih, paling ya mungkin kedepannya ya tergantung goalsnya kamu mau jadi apa kan setelah dari lulus SMK ini, mau kuliah kah, atau mau kerja atau bagaimana, mungkin lebih apa namanya diperdalam untuk bisa jadi lebih profesional aja gitu. Makasih banyak. Oke. Mungkin dari kita sih cukup ya. Nanti setelah ini nanti aku coba info ke pihak Kodev untuk coba proses sertifikatnya. Oke, Mas. Setelah itu nanti kalau dari Udah Coding sih nanti kita ada ngeluarin sertifikat yang berbeda juga. Jadi nanti kamu akan ada 2 sertifikat, yang pertama dari Kodev, yang satu lagi dari Udah Coding gitu. Kalau dari Udah Coding mungkin kita bisa proses dalam minggu ini, paling lambat minggu depan. Nanti kalau ada keterlambatan nanti kamu follow up aja. Sama ke Kodev nanti aku coba infoin juga gitu. Soalnya kemarin itu kita memang nggak ngeluarin sama sekali sampai semuanya benar-benar clear, sampai yang di tahap yang sekarang. Baik dengan, jadi kita nggak ada apa namanya sangkut paut lagi gitu. Jadi kadang kan nggak enak ya karena kita udah selesai magang tapi masih ada tugas yang perlu dikerjain. Terus kita kayak ngejar-ngejar juga nggak enak, makanya kita semuanya tahan sampai selesai clear baru kita kasih gitu. Jadi kita nggak ada sangkut paut lagi, jadi semuanya sama-sama enak. Jadi kamu bisa meneruskan kegiatanmu, kita juga bisa lanjutin yang lain seperti itu. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Ya paling dari kita sih kita ngucapin terima kasih ya, semoga apa yang udah dilakukan selama 5 bulan di Udah Coding bisa bermanfaat. Dan bisa mungkin bisa share juga ke kawan-kawan yang lain yang mungkin belum bisa mendapatkan materi yang sama ataupun pengalaman yang sama, mungkin bisa di-share gitu. Mungkin itu aja sih dari aku ya. Mungkin dari kamu sebelum kita tutup ada yang mau ditambahkan? Terima kasih banyak juga buat Udah Coding dan Kodev udah ya ngasih kesempatan buat saya, terus ngasih peluang lah intinya buat pengalaman saya kayak gitu. Ya terima kasih banyak buat pihak-pihak yang udah berkontribusi buat yang dukung saya lah kayak gitu, Mas. Oke, paling itu aja sih Mas untuk di exit interviewnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan yang lebih baik gitu. Iya, Mas. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Mas. Ya, sama-sama.